biasa ya. Di kelas kan banyak foto iPad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius guys, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera saya ucapkan untuk kalian semuanya, kepanjangan semua yang ada di sini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebentar, tambahan di sini dulu ya guys ya. Yang terhormat Wali Kota Surabaya, Bapak Dr. Eri Cahyadi STMT, matur suwun Bapak rawuhnya di antara keseluruhan jenengan mengikuti ada serangkaian acara Hari Jadi Kota Surabaya yang tentunya sebagai Wali Kota Surabaya. Jenengan hadir pada hari ini ngasih kuliah umum pada kami Fakultas Ilmu Politik Sosial Universitas Erlangga. Matur suwun Bapak. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oh iya, saya juga dapat bocoran tadi dari sektrinya. Kalau beliau itu lagi ulang tahun. Ulang tahun itu berapa? 17 kok? Udah. Kasih selamat ulang tahun dong. Semangat muda ya Pak ya? Muda terus, amin. Muda terus, amin. Alhamdulillah. Yang terhormat kepada Wakil Dekan 2 Fisik UNER, Profesor Sulikah Asmarawati SOS MDF, matur suwun Ibu rawuhnya. Yang terhormat Kepala Departemen Politik, Profesor Dr. Dwi Budiastuti Budi Hendartati, matur suwun Ibu rawuhnya. Dan yang saya sayangi, yang saya kagumi, dosen saya tercinta, Pak Nilai, Koordinator Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Kresna Nugroho. Tepuk tangan. Dan tentu kepada seluruh teman-teman, terima kasih hadirnya pada hari ini. Saya jamin kalian tidak akan gagal guys. Datang ke sini pasti gagal semua. Oke. Tentu sebagai mahasiswa kita semuanya dituntut untuk berpikir kritis dan rasional. Tapi karena hari ini kita tidak dalam rangka orasi, maka saya akan memberikan narasi tidak hanya di sini. Mungkin kalau kalian semuanya yang lagi presentasi, yang lagi tugas kuliah, mencari berita yang viral, saat ini yang lagi viral adalah Kang Deddy gitu ya. Kang Deddy masuk barang yuk nih, anaknya nakal gitu ya. Tapi ternyata guys, perlu kalian tahu, saya baru searching, ternyata Surabaya itu sudah punya loh. Jadi tahun 2023, ternyata Pak Wali ini sudah pernah melaksanakan yang namanya sekolah kebangsaan, betul Bapak? Betul, nah keren sekali, tepuk tangan untuk dia. Jadi mungkin kemasannya saja yang berbeda. Kalau KDM itu kemasannya adalah barak, tapi kalau Bapak ini kemasannya adalah anak-anak hebat Surabaya, begitu ya. Jadi ya perlu kalian tahu bahwa ini adalah salah satu program inovatifnya Bapak. Kita ini sudah ada loh barak-barak seperti itu, cuman bedanya di kemasan saja, tapi isinya sama. Keren. Terima kasih. Dan tentu banyak lagi program-program inovatif dari Bapak. Ada Kampung Madani, ada Padat Karya, ada 1 RW, 1 Nakes, ada juga 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Nah ini mudah-mudahan seluruh program inovatif dari Bapak Eri Cahyadi diberikan kita energi positif, dan tentu Bapak, kami ingin sebagai mahasiswa Bapak memberikan transformasi energi positif itu ke kami. Mudah-mudahan di sekian anak yang hadir di sini 20 tahun yang akan datang bisa menggantikan beliau sebagai Wali Kota Surabaya. Amin. Amin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan karena memang keterbatasan waktu, dan nggak afdol rasanya kalau misalkan saya nggak pantun, karena kita arek Surabaya guys, turunannya Kartolo. Kalau saya pantun bilang cakep ya? Ya. Cakep. Oke. Dorong, Mas dorong. Pantunnya adalah Tom Jerry makan cabai. Lapor Tom Jerry makan cabai. Cukup di sini. Terima kasih. Salam, goodbye. Akhirul kalam, mohon maaf dan batin. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut dengan hormat Bapak Wali Kota Surabaya, Dr. Eri Cahyadi STMT, yang akan menyampaikan materi kuliah umum pada siang hari ini.
mohon kesempatannya saya bisa diskusi sama teman-teman semua ya, yang saya rasa teman-teman ini luar biasa, yang bisa ikut membantu dan membangun Surabaya secara bersama. Saya juga matur nuwun sama ketua panitia pelaksana, Bapak Junior dan seluruh timnya. Ini top markotop untuk Surabaya ini. Mungkin saya bisa disetelkan video dulu ya, yang anak ngelim, anak nakal gitulah. Sambil kita lihat dulu gimana ini. Ada ya? Videonya ada. Ini sambil nunggu video ini, karena kita lihat dulu apa sih yang terjadi fenomena di kota ini. Jadi kalau ada yang sekarang sekolah kebangsaan, para militer itu sudah saya lewati. Itu 2023, tapi 2024. Ini gara-gara di depannya anak-anak fisik, takut videonya. Mau anak fisik kan luar biasa, makanya langsung terus. Pada kalian deh, tenang deh. Kamu mau rusak paru-paru boleh. Jadi sekolah dan asrama, saya ingin menjadikan anak-anak itu punya karakter. Jadi orang sholat di rumah, jangan bisa pindah. Tapi kalau jangan itu tetap ingin anak jangan di rumahnya jangan di rumah. Tapi nanti akan ada atau anaknya atau yang jangan ini sekolah yang laku. Dia kan jangan begini loh ya. Oh akhirnya kau sudah foto asrama tidak. Asrama ini adalah bayi jangan. Asrama ini adalah rumah. Rumah kita adalah surga. Jadi kita akan tapi kemudian oleh anak-anak rumah beda-beda nih. Nanti jangan bisa belok asrama ini kayak apa, kamarnya kayak apa. Sekolah saya itu ada tempat tinggalnya di sana. Jadi akan saya mantau sampai jadi lulus kuliah, sampai jadi berjualan. Ini sekolah loh, bukan kita anak nakal maksudnya pun anak nakal, anak punya kelebihan kecil yang memang harus di atau di ini teman-teman video sekilas. Jadi kalau ada anak nakal di Surabaya, ada ngelim, itu dulu di tahun 2022 akhir, saya berpikir bahwa anak-anak ini saya kumpulkan, saya berikan sekolah kebangsaan. Saya bekerjasama dengan Angkatan Laut 10 hari ada di mana itu Juanda. Ngecamp di sana di Angkatan Laut. Setelah 10 hari keluar, itu ternyata ketemu orang tuanya, itu nangis semua orang tuanya, anaknya juga nangis sampai nyium kaki ibunya. Orang tuanya cerita ke saya, Pak Wali, terima kasih, anak saya berubah. Tidak pernah sebelum di camp ini anak saya mengucapkan terima kasih saja, dia SMP sampai SMA. Oh, pikiran saya berarti camp ini berhasil. Alhamdulillah setelah 3 bulan 4 bulan kecelakaan ya mas, aku pancet dengan hampir 50% anak yang sama, dan ternyata sudah muncul lagi anak yang baru. Berarti
penanganan saya ada yang salah, ada yang kurang. Akhirnya saya berpikir, saya cek semua data, saya lihat, wah ternyata semua anak yang bermasalah, apakah ngelim, apakah itu tawuran, apakah itu balapan, 90% terjadi karena keluarga. Ada yang orang tuanya cerai, ada yang ayahnya kerja di luar pulau, tidak pernah pulang, ada yang dititipkan ke neneknya, ke kakeknya, ke tantenya, sehingga dampak psikis itu yang membuat anak-anak ini berubah. Maka penanganannya juga beda. Maka itu nanti saya jelaskan di sini, saya punya sekolah asrama. Jadi anak-anak Surabaya itu saya ajak yang tidak mampu masuk ke sekolah itu, ke asrama itu. Mungkin harus video ya nanti ya, kalau terakhir tadi dilihatin asramanya seperti apa. Akhirnya orang yang sekarang itu mindsetnya jadi beda. Wah, kecelaraan nakal dimasukkan ke sini, akhirnya begini. Saya bilang, Pak, Ibu, jenengan saya ajak. Kemarin saya ajak semua ke asrama saya. Setelah lihat asrama, saya tunjukkan ke anak-anak yang sekolah di sana. Ada yang dulu tukang tawuran, sekarang jadi petinju, jadi atlet power prof, dapat emas. Terus ada yang juara SEA Games sepeda. Ada yang sekarang sekolah menjadi perawat. Saya tunjukkan, ada 200 anak yang sekolah satu saja dan keluarga miskin. Ada 5 orang yang IP-nya 4. Nah ini berarti apa? Tidak bisa disentuh dengan model begitu. Tapi ada sentuhan-sentuhan lainnya. Ada yang tanya sama saya, Pak Ali, kenapa waktu dulu ketika sekolah kebangsaan tidak dimunculkan, tidak ditampilkan? Saya bilang, anak-anak yang hari ini tertangkap dan anak-anak yang hari ini saya masukkan ke camp, mereka punya masa depan yang panjang. Ketika wajahnya saya shooting, masuk ke dalam media sosial saya atau masuk ke dalam media berita atau TV yang pada waktu itu nyoting, maka anak ini akan dicap bahwa dia akan anak nakal selamanya. Oh, itu psikisnya jauh lebih besar. Makanya hari ini saya berharap teman-teman fisik, saya juga belajar sendiri bagaimana kita menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain. Karena kita dilahirkan di Indonesia ini, di negara ini kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar jelas, fakir miskin, anak terlantar menjadi tanggungan negara. Dan kalau anak yang tawuran dan macam-macam, itu akhirnya karena keluarga miskin, berarti kan menjadi tanggung jawab pemerintah. Kenapa harus saya sampaikan ke media? Kalau itu sejatinya tugasnya kepala daerah. Loh, kepala daerah nggak perlu menunjukkan kerjanya final, tapi hasilnya. Kalau ada mahasiswa yang top, saya juga top, ditanyain saja, Pak, kenapa kamu masukkan mediamu? Loh, itu kan tugasmu, kewajibanmu sebagai kepala daerah. Oh, jawabannya kepala daerah nggak ada. Karena tugas saya itu ya menyelesaikan anak nakal, anak ini, anak ngelim, dimasukkan sebagai tugasnya kepala daerah. Itu kewajiban saya. Mau diberitakan mau tidak, itu kewajiban saya. Maka jangan berbalik lagi. Oh, pemimpin harus menunjukkan kinerjanya, menunjukkan kerjanya. Oh, itu kewajibanmu. Ngapain kamu tunjuk-tunjukkan? Kamu dipilih jadi kepala daerah ya karena itu, karena punya kewajiban itu. Bukan malah pekerjaannya ditunjukkan. Malah kalau dia menunjukkan pekerjaan harusnya ditanya, loh, itu kewajibanmu, kenapa kamu tunjuk-tunjukkan? Mau dipilih rakyat, ya itu sebenarnya. Itu yang ada di otak saya, nanti kita diskusi. Karena itulah teman-teman, karena saya menjaga perasaan anak-anak tadi, yang kedua itu karena tugas saya, maka saya itu membangun Surabaya itu dengan kalimat yang hari ini selalu saya camkan kepada seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya. Hari ini, saat ini, judulnya yang awal tadi, materi yang pertama. Saat ini tidak boleh ada yang tertinggal di belakang. Ini tagline-nya kota Surabaya. Kalau hari ini yang maju hanya kepala daerahnya, yang terkenal kepala daerahnya, maka saya gagal memimpin kota Surabaya. Karena pemimpin yang berhasil bukan pemimpin yang memimpin
semua heksahenik yang ada di kotanya. Itu pemimpin yang berhasil. Kalau pemimpin itu menunjukkan powernya sendiri, oh begini, akhirnya orang bilang, oh itu pemimpin yang berhasil. Oh ini pemimpin Pak Eri yang ini wali kotanya. Oh salah. Wali kota berjalan sendiri, kepala daerah berjalan sendiri tanpa ada perguruan tinggi yang mensupport, tanpa ada investor atau pengusaha-pengusaha yang mensupport, tanpa ada masyarakat yang mensupport, gagal, tidak akan pernah berhasil. Ini yang harus dipahamkan, bahwa kerja itu adalah kolaborasi, terintegrasi, dan menjadi satu keluarga besar. Ini yang kita lakukan. Berarti apa yang kita sebutkan ya itu tadi. Kita harus, yang terpenting adalah menjaga perasaan satu dengan yang lainnya. Juga bagaimana kita bicara terkait strategi leadership. Maka ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka secara otomatis kita harus tahu kepentingan publik kita itu apa. Kepentingan publik itu apa? Kita benar dulu kepentingan publik kita. Oh, kepentingan publiknya harus ini. Kepentingan publik tahu dari mana? Dari masalah yang diinginkan dari masyarakat itu apa? Masalah publik itu apa? Harus tahu, kita tahu. Setelah itu barulah kita membutuhkan dukungan dan legitimasi publik. Inilah saya bilang, kalau pemerintah, kalau kepala daerah itu sendiri, gak mungkin dia berhasil. Ingat loh, terus akhirnya kita nanti mengatakan, oh DPRD saya lawan, kalau dia gak sejalan saya lawan. Padahal DPRD dan Kota Surabaya dan pemerintah kota itu adalah partner. Maka keberhasilan tidak bisa diklaim sendiri, karena yang mengesahkan APBD adalah DPRD. Maka bagaimana kita menyamakan persepsi kita, visi misi kita antara DPRD dan pemerintah kota dan wali kotanya. Maka dia bisa dia sendiri. Setelah itu barulah kita bicara kapabilitas dan efektivitas organisasi pelaksanaan kebijakan. Ini yang harus kita baca. Nah, ini kita bicara terkait dengan nilai-nilai publik, ya, kebijakan-kebijakan publik. Maka di sini kita akan tahu betul. Maka seorang pemimpin harusnya dia sudah bisa berpikir, oh ketika ada masalah publik seperti ini, oh partner saya adalah ini, maka saya harus efektivitas organisasi saya seperti apa. Berarti kita bicara terkait kapabilitas. Kapabilitas itu apa? Merenung. Kita duduk dulu, kita berpikir ulang. Seorang pemimpin tidak bisa menyalahkan pemimpin sebelumnya. Seorang pemimpin tidak bisa mengatakan keberhasilan ada di tangan saya. Contoh, kalau hari ini saya bicara, oh Surabaya seperti ini, tidak mungkin Surabaya seperti ini tanpa ada Bu Risma. Ketika Bu Risma mengatakan saya berhasil, tidak mungkin Bu Risma bisa berhasil tanpa didahului oleh Pak Bambang Dia. Pak Bambang Dia berhasil, tidak mungkin didahului tanpa didahului oleh Pak Sunarto. Berarti apa? Setiap pemimpin harus meletakkan fondasi-fondasinya. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sustainable, berkelanjutan. Kebijakan yang ini tetap dijalankan, ada yang baru, tapi yang lama, yang baru tetap dijalankan. Sehingga pemimpin yang sustainable, yang berkelanjutan. Maka setelah kita merenung, maka kita akan sadar. Kita akan bisa, oh saya bertemu ini, maka kita berpikir ke depan. Saya mau jadi apa sih Surabaya ini? Oh mau jadi kota yang tidak boleh ada warganya yang tertinggal. Maka saya harus berhitung SDM saya seperti apa. Ketika saya, ada yang saya, itu yang saya sedih mas. Masih mungkin teman-teman masih ingat ketika saya viral di Rumah Sakit Suwandi yang marah-marah. Oh itu viral tuh. Saya beli pengusaha Indonesia nelfon kabeh. Ketika itu viral, nangis saya. Ya Allah, saya salah dalam menjalankan ini. Kenapa saya salah? Padahal saya sudah marahnya tidak di depan umum. Saya masukkan ruangan, saya marah. Ternyata masih kesoting sama wartawan. Orang ini saya marah itu viral, oh berubah. Itu karena apa? Karena seorang ibu pelayanannya terlambat mulai pagi sampai jam 12 malam 12 siang belum melayani. Marahlah saya. Tapi setelah marah saya baru sadar. Bayangkan kalau yang saya marah itu jenengan punya anak, terus saya marahin di depan begini, terus menunjukkan saya lebih pintar, saya lebih berpikiran lebih jauh, terus saya jatuhkan orang ini. Ketika anaknya melihat
ketika temannya, anaknya melihat di YouTube, di TV, semuanya tahu, maka temannya, anaknya kan pasti ngomong sama anaknya, bapakmu mari di sini wali kota ya, bapakmu gak pinter ya. Betapa anak ini akan sakit hatinya dibully oleh temannya. Maka sebagai seorang pemimpin yang baik harus bisa menghargai dan menjaga hak dan martabat orang lain. Itu jauh lebih penting daripada kita ingin terkenal. Karena kita diciptakan oleh Gusti Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia orang lainnya. Ketika awak bisa nuturi, mau jauh sama ngomong-ngomongan, itu jauh lebih baik. Karena kita bekerja bukan untuk terkenal, tapi kita bekerja untuk merubah peradaban menjadi jauh lebih baik. Ini yang saya pikirkan sebenarnya. Setelah itu baru kita berpikir lintas sektor. Ini kalau ada pekerjaan begini, maka secara otomatis kita harus seperti apa ini? Lintas sektornya kita berpikir jauh begitu. Kita berpikirnya tidak bisa pekerjaan itu dikerjakan oleh satu OPD kalau di pemerintahan. Contoh kita mengerjakan kemiskinan, maka tidak bisa dibebankan kepada dinas sosial karena orang miskin butuh pekerjaan. Maka di Surabaya itu ada namanya padat karya. Kalau jenengan lihat jalan ada paving, maka paving itu yang buat adalah warga Surabaya orang miskin yang saya latih, saya berikan alat, akhirnya kehidupan dia yang semula sebulan 500.000 hari ini menjadi 6 juta. Mereka berubah hidupnya, dan perubahan kehidupan itulah yang akan membuat kebahagiaan seorang pemimpin. Tanpa saya harus mengatakan, begini loh contoh di sini pendapatannya 500 sekarang jadi 6 juta. Tidak begitu. Karena kita tidak perlu menunjukkan apapun, karena itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan sebenarnya. Karena itu teman-teman, setelah saya berpikir jauh, setelah ada perubahan, maka saya berpikir bahwa kota Surabaya itu adalah ruang hidup bersama. Ini yang saya pegang. Di sini kota ya, kota ini bukan sekedar bangunan. Kota ini bukan sekedar administrasi pemerintahan. Tapi bagaimana kota Surabaya ini seluruh warganya menjadi satu keluarga besar dan merasa kita saudara ila yaumil qiyamah. Saya ingin mengembalikan lagi seperti 10 November. Bagaimana warga Surabaya menjadi satu kekuatan besar melawan Belanda, mendorong Belanda. Terjadilah 10 November. Apakah yang bekerja hanya pemerintahnya? Tidak. Yang bertempur melawan Belanda seluruh warga Surabaya. Mau suku Jawa, mau suku Batak, mau Konghucu, mau Cina, mau Islam, semua agama meletakkan hatinya, merendahkan hatinya untuk mengatakan saya bertempur untuk Surabaya. Ini yang ingin saya bangun hari ini. Jadi siapapun pemimpinnya di Surabaya, maka tidak pernah dari lisannya keluar saya yang berhasil, tapi yang membangun adalah warga Surabaya. Kita bicara terkait ruang sosial budaya, ruang ekonomi, ruang partisipasi. Surabaya harus punya mimpi. Orang tanpa bermimpi, maka dia tidak punya tujuan hidup. Ketika dia bermimpi, maka dia akan mengejar mimpi itu dengan semua apa yang dia punya dia lakukan. Maka itulah yang jadi kita. Apa mimpi itu? Ini Pak, saya selalu katakan ada 7 prioritas pembangunan Surabaya. Jadi kan boleh baca di undang-undang, di Pancasila. Pancasila itu ada sila 1 sampai sila 5. Kalau mau dilihat, 1, kita harus percaya pada Tuhan. Kedua, kita punya sifat kemanusiaan yang saling membantu, dalam Yuskurina, semalam Yuskurina, saling membantu satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, kita gotong royong, musyawarah, tidak pernah menyelesaikan masalah tanpa musyawarah. Dan kita diajarkan untuk berjiwa sosial. Maka tujuan negara itu ini, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kematian ibu dan anak, mengurangi angka kematian bayi, mengurangi stunting, meningkatkan indeks pembangunan manusia, menurunkan angka rasio Gini, angka kesenjangan antara si miskin dan si kaya, dan pertumbuhan ekonomi yang baik. 7 inilah sebenarnya. Tapi hari ini semua seakan-akan ini hilang, dimunculkan semua pemimpin kepala daerah menunjukkan kerjanya, menunjukkan semuanya. Mohon maaf, dengan kalau lihat sekarang
Kuwabe Pak, mulai DPRD-nya, mulai kepala daerahnya, semuanya pakai medsos, menunjukkan cara kerjanya. Tapi tolong, apapun yang dikerjakan, APBD yang dikeluarkan, kegiatan yang dilakukan, seviral apapun itu, kalau ini tidak berhasil, maka gagallah yang namanya kepala daerah. Tidak ada yang pernah menyampaikan ini. Saya kemarin ke KSP, kantor staf presiden, karena saya sebagai ketua APEXI, ketua Asosiasi Pemerintah Kota Surabaya, jadi seluruh wali kotanya itu ketuanya saya se-Indonesia. Ini saya balik tadi mas, tadi mas. Nah, saya sampaikan, Pak Presiden, yang dilakukan adalah evaluasi ini saja semua kepala daerah, baik itu bupati, wali kota dan gubernurnya. Setiap tahun munculkan saja, ini turun nggak? Turunkan, munculkan, tampilkan kepada seluruh daerahnya masing-masing. Biar apa? Biar nggak dipilih mana kepala daerah ini kalau dia tidak berhasil menjalankan ini. Uang APBD sudah keluar banyak, semuanya keluar, tapi ini tidak turun. Berarti apa yang kita kerjakan? Cuman muter, cuman jalan. Ada yang bertanya, apa yang dilakukan? Ini semua yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dan Pancasila, ya ini yang utama. Barulah untuk ini ada infrastruktur yang menunjang sehingga kemiskinan turun. Ada yang lainnya, tapi tujuan infrastruktur, tujuan macam-macam ya tetap ini. Maka dia bertanya sama saya ketika saya jadi wali kota, apa Pak Wali yang kerjakan? Saya mengutamakan sumber daya manusia, saya mengurangi stunting, saya mengurangi kemiskinan. Ada yang berkata, Pak Wali mengambil kebijakan yang tidak terkenal. Kebijakan yang baik itu dari infrastruktur yang terlihat oleh mata. Pak Wali pasti tidak akan terpilih lagi kalau tidak menjalankan kebijakan-kebijakan yang terlihat mata. Saya sampaikan, yang memilih saya adalah Tuhan, bukan manusia. Maka saya tidak akan pernah bergeming untuk mengambil sumber daya manusia. Dan ternyata Pak Presiden hari ini mengutamakan sumber daya manusia. Dan ketika beliau diangkat seperti ini, maka mohon maaf, saya bisa mengatakan ini, Surabaya, kemiskinan yang awalnya 7,8% hari ini menjadi 3,9%. Lebih rendah sebelum COVID-19. Setelah itu stunting. Setelah saya jadi wali kota pertama kali 28,5%, terendah tertinggi se Jawa Timur. Hari ini 1,6% terendah se-Indonesia. Apa yang beliau lakukan? WHO tidak percaya, UNICEF tidak percaya, datang ke Surabaya. Kemarin ada Prof. Acar, salah satu yang dipanggil tenaga ahli oleh Kemenkes untuk berbicara terkait stunting. Beliau pada waktu rapat di Jakarta, beliau mengatakan tidak mungkin, karena negara seperti Korea dan maju lainnya itu 2,5% stuntingnya. Tidak mungkin ada yang berhasil sampai di bawah 2,5%. Tapi beliau kemarin datang ke Surabaya. Saya tunjukkan, Prof, Surabaya bekerjanya seperti ini, sama seperti yang saya tunjukkan seperti WHO. Menyelesaikan stunting tidak bisa diselesaikan untuk anak yang stunting, tapi jauh sebelum stunting sudah kita selesaikan. Contoh, anak yang sudah menstruasi itu sudah harus minum tambah darah agar dia tidak kekurangan darah, yang salah satu penyebabnya stunting. Yang kedua, ketika dia akan menikah, maka ada kelas. Ketika dia itu kondisinya tidak bagus, akan rawan stunting, maka dia dirawat dulu, boleh menikah tapi tidak boleh memiliki anak dulu. Kita berikan vitamin sampai sehat. Dan itu kita lakukan. Setelah beliau itu baru beliau mengatakan, saya tidak pernah lihat di Surabaya dilakukan wilayah lain. Tapi Pak Wali kok gak pernah muncul di media, gak pernah muncul di mana? Di medsos dengan stunting ini. Saya bilang, Prof, kalau saya akan kerja dulu. Setelah itu baru saya sampaikan berita itu. Karena apa? Saya harus mengedukasi. Karena rakyat Surabaya itu senengannya kelihatan, tapi tidak ada hasilnya. Senengannya marah, senengannya ini tidak. Maka hari ini kita rubah dengan rasa cinta, dengan rasa sayang, maka ini semuanya bisa selesai. Dan ini kita lihat, pemberian makanan tinggi protein, manajemen data, bahkan ini manajemen data satu-satunya di Indonesia. Jangan boleh cek, satu
satu-satunya di Indonesia yang bisa tahu bahwa dalam satu RW, satu kampung ada berapa rumah, dalam berapa rumah itu ada berapa jiwa, dari jiwa itu siapa yang stunting, dari jiwa itu siapa yang nganggur, berapa yang menganggur, dari satu RW itu mendapatkan bantuan apa? Hanya Surabaya yang punya semuanya itu. Kalau saya katanya bekerja dalam senyap itu lebih baik daripada bekerja mencari pemimpin. Nanti saya yakin visi ini juga jadi wali kota salah satunya. Jangan tunjukkan dulu, kerjakan. Akhirnya data kami itu ada tanda tangan MOU antara pemerintah kota, Mendagri, Bappenas dan BPS. BPS melakukan survei, maka data balikannya dari kami. Sehingga saya katakan BPS ketika survei bicara terkait warga miskin, namanya si A. Saya bilang, Bu, jenengan survei kapan? 1 tahun lagi. Saya hari ini yang warga miskin saya kasih pekerjaan, sehingga pendapatannya jadi berapa? Harusnya sudah jadi miskin. Saya tabrakkan. Pak Mendagri mengatakan, ya sudah, kalau begitu kita MOU 1 bulan selesaikan dengan BPS, nanti 1 bulan ke depan kita kumpulkan semua wali kota, bupati agar mencontoh seperti ini. Berarti apa? Seorang pemimpin jangan ingin menunjukkan pekerjaannya, tapi lakukan dulu. KB sekarang itu KB muncul ya rame, tapi tidak ada hasilnya. Ini kami juga sudah ada 487 balai RW menjadi pusat pembelajaran keluarga. Tadi saya katakan ternyata orang-orang yang tadi nakal itu, yang mau katanya melem, mau apapun itu karena faktor keluarga. Maka kami melakukan pelayanan di balai RW agar mengurangi kemiskinan dan mengurangi stunting. Ini perubahan-perubahan yang kita lakukan di Surabaya. Maka selalu saya katakan tidak boleh ada diskriminatif di kota Surabaya. No one left behind. Ini yang selalu saya katakan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Selama ada yang tertinggal, maka itu kegagalan kota Surabaya. Apakah bisa ada yang tidak tertinggal? Bisa. Kalau seluruh warga kota Surabaya bersatu, saling menginformasikan setiap RW, memberitahukan. Tapi kalau wali kotanya yang ngomong, aku nanti gombal, karena tidak mungkin wali kota bisa lihat sampai ke bawah, karena mata saya cuma 2, telinga saya cuma 2. Tapi bayangkan kalau semua masyarakat ikut bergerak, ikut membantu, maka bisa selesai masalah-masalah itu. Contohnya, ada kampung 1001 malam. Kalau jangan lihat pasti kampungnya Ladin. Kampung 1001 malam ini adalah kampung yang berdiri di bawah jembatan, di bawah kolong jembatan. Ini sudah ketika kaji ke lapangan, dilawan sama media, viral Pak, saya Indonesia Raya. Loh, kalau saya Surabaya gaduh, malu saya ini. Berarti sebagai pemimpin kalau ada kegaduhan salah, gagal pemimpin itu. Makanya saya bilang, kaji apa? Gak direken aku bingung itu. Loh, aku menjalur ijazah. Ternyata diwara awak dhewe iki penipu. Dan terus sampai dia aku yang kamu lah. Akhirnya video itu viral kemana-mana. Saya ditelepon A, ditelepon B. Apa yang saya lakukan? Saya tidak membalas viralan itu, tapi saya datang, saya sampaikan ke media bahwa tolong kembalikan ijazah itu. Dan hari ini saya antarkan para pelapor itu, orang-orang yang diambil ijazahnya untuk lapor ke polisi. Saya lihat datanya, tidak punya izin TDG-nya, langsung saya segel. Jret. Saya ajak lapor ke polisi. Loh, setelah saya segel, alhamdulillah Diana melaporkan saya ke ombudsman. Jadi saya kembalikan tanpa sepeser uang pun, mana nggak ya? Itu deh, yang warga Nganjuk. Tapi gak viral, karena gak viral loh. Itu yang nggak si warga Nganjuk itu. Ada ya? Yang salon ini. Akhirnya saya rekamlah dia, saya masukkan IG saya. Karena apa? Agar orang tahu ini sudah saya bebaskan 30 juta gak masalah, gak
jangan tambah di viral no, tapi selesaikan secara adat, secara hukum. Maka wali kota pemimpin itu harus hadir tanpa harus memviralkan kejadian itu. Karena apa? Kalau ini gaduh, maka investasi di Surabaya akan berpengaruh. Kalau ini gaduh, maka akan tidak ada ketenangan di kota Surabaya. Nah ini akhirnya saya lakukan. Tapi sing Surabaya ngomong kadang-kadang gitu, kamu paling metu cek rame awakku seneng rame, awak dhewe remeh. Surabaya sing remeh, sing delok seneng Pak. Tambah panas-manasi. Tapi investasi mlebu Surabaya ngomong pederi, ngono kan akhirnya. Enggak pikir panjang. Nah ini yang harus kita lakukan. Ini saya juga balikan pagi jasa karyawan 3 datanya luar Surabaya. Yo gak rame. Tapi orang-orang kebentuk yo kena inovasi yo. Akhirnya mulai muncul di aduh ya apa sih ya Allah. Ini yang terjadi. Maka ketika kita bicara transformasi kota dunia, maka kita melihat nih, apa sih yang harus kita lakukan dengan kota dunia ini maju, humanis. Maka humanis ini jangan pernah dihilangkan ya. Karena ciri orang Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila itu adalah menghargai orang lain. Kalau saya bilang nih, apa bedanya Pancasila? Apa hubungannya Pancasila dengan agama? Erat. Apunten, saya agama Muslim. Kalau di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, maka di dalam agama Muslim Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Kalau ada bicara terkait kemanusiaan yang adil dan beradab, semua harus dimanusiakan. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita bicara persatuan Indonesia, maka Indonesia adalah negara kita di atas segalanya. Hubbul waton minal iman. Cinta negara adalah sebagian daripada iman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang di sana harus ada kebersamaan, ada musyawarah. Maka ada hadis yang mengatakan, janganlah kamu tidur dalam keadaan kenyang jika ada tetanggamu yang tidur dalam keadaan lapar sampai dengan lambungnya. Ternyata keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, maka kudu adil. Maka manusia satu dengan manusia lainnya harus saling berterima kasih untuk berbudi syukur dengan cara membantu. Lam yaskurina semalam yaskurillah. Siapa manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya dengan cara menghormati, dengan cara membantu, maka itu tanda manusia yang bersyukur kepada Tuhannya. Ono agama Pak. Bahwa mereka memahami itu ngomong tok viral tok tambah dulu Pak Surabaya Pak. Ya ini kita ajarkan. Ini yang bisa dibilang humanis, maka kita tetap harus berkelanjutan. Maka kita harus sadar sebagai seorang pemimpin, kita tidak akan pernah berhasil tanpa ada pemimpin sebelumnya. Jadi jangan pernah menjelekkan pemimpin sebelumnya. Jangan pernah mengatakan pemimpin sebelumnya itu gagal. Kalau pemimpin sebelumnya itu gagal, maka kota itu tidak akan pernah berdiri. Nah, itu harus kita pahamkan. Kok mari jadi wali kota nyala wali kota sisa dulu. Ngomong si paling api, itu wali kota gendeng Pak. Berarti lo kepala daerah stres dulu. Ini yang saya lakukan ya. Visi-visi wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Ini visi-visi kita. Ada Mas, setelah ini Mas. Ini lihat visi-visinya. Dan ini visi ini adalah sektor-sektor yang lain yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Ada pendidikan, kesehatan, pemuda, prestasi, atlet, semuanya. Bayangkan, dengan berpikir saja, apakah seorang kepala daerah sendiri bisa menjalankan ini semua? Ada yang bisa mengatakan iya? Gak ada. Jadi kan bisa mengatakan kenapa Surabaya stuntingnya itu turun dari 28,5% menjadi 1,6%. Itu kerjanya wali kota? Bukan. Itu adalah heksahelik. Semua turun. Bahkan dari kampus tercinta kita UNER ini, semua dokternya turun, semua mahasiswanya turun, mendampingi di setiap rumah-rumah. Akhirnya stunting Surabaya turun. Karena perguruan tinggi loh bro. Itu karena wali kota loh. Karena dia itu kalau termasuk kuliah, dia itu dampingi rumah satu-satu yang di SKM sama fakultas kedokteran. Bahkan dokter-dokter itu diturunkan dari UNER, ada di setiap puskesmas untuk dokter objek. Itu terjadi. Untuk admin duknya Surabaya, pelayanan di Balai RW, apakah berhasil? Tidak.
semuanya dia sendiri itu aduh, saya tuh bingung. Kepala daerah lahir dari mana nih? Loh, karena dari teman-teman. Berarti apa? Kerjasama tidak bisa sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Gandeng universitas masuk berita bos. Yang ada, jelas bos. Jelas loh. Loh, saya ingin tunjukkan saja bahwa Surabaya berubah bukan karena wali kotanya, tapi Surabaya berubah karena kampus-kampus yang ada di Surabaya, karena warga-warga yang ada di Surabaya, dan semua elemen yang ada di Surabaya. Jadi yang masih ngomong kotanya berubah karena wali kota, wah itu juga laut aja. Hari ini kita akan perlu isu strategis kota Surabaya. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan kota Surabaya? Kita punya isu global, kita punya ketimpangan sosial, isu global. Lanjut mas, lanjut setelah ini isu nasional, isu global, isu regional. Maka ini harus kita pahami. Maka inilah yang akan menjadi tolak ukur kita, apa yang harus kita anggaran kita, jangan sampai ini terjadi. Isu-isu itu kalau itu baik, apa tapi kalau nggak baik jangan sampai terjadi di kota Surabaya. Maka kami punya arah kebijakan dan tema pembangunan tahunan di kota Surabaya 2026 sampai 2030. Ini yang kita lakukan. Bagaimana infrastruktur dan lain-lain. Ini kalau kita bicara struktur APBD, orang lihatnya 12 triliun, bro. Wah, Surabaya gede 12 triliun, kecil uang 12 triliun. Karena apa? Karena di Surabaya itu orangnya 3,1 juta, hampir. Maka yang kita gunakan belanja prioritas itu 8,7 triliun itu digawe bayar mereka jaminan kesehatan, beasiswa, penanganan stunting, BLT. Ini semuanya kita gunakan untuk kemanusiaan. 8,7 triliun. 3,57 triliunnya ini kita gunakan saja untuk penanganan banjir, jalan, rehabilitasi. Kecil. Berarti yang bisa kita gunakan cuma 3,57 triliun. Mau ngomong Surabaya galo, Pak Ojo banjir nang Surabaya. Pak Ojo ngomong miskin nang Surabaya. Nah, ini kan kita ngacau. Maka hari ini saya kemarin, mohon maaf itu, warga Surabaya tahu umumkan Pak. Saya minta sama camat lurah, sudah, kamu minta seluruh Surabaya titik banjir piro. Setelah itu kepingin nggak kampungnya diperbaiki, dikumpulkan semua. Ternyata butuhnya berapa? 4,5 triliun. Bangun kabeh kampung gak Surabaya. Yes. Terus saya bilang lagi, rumah tidak layak huni berapa? Silakan tulis kabeh sak Surabaya. Butuhnya 400 miliar. Akhirnya dihitung kabeh sak Surabaya, ketemu nih 9 triliun. Aku ngomong selain itu di media, wong Surabaya jalur kabeh, duitnya baik kan? 9 triliun yo entek, gak cukup duitku. Maka kita ada dua pilihan. Kita akan sentuh itu dalam 10 tahun RPJMD, atau kita melakukan pembiayaan. Saya harus mengedukasi warga Surabaya. Mengedukasi. Loh apa? Ya diedukasi. Karena duitnya gak cukup. Tapi kalau kita itu menggunakan sampai 10 tahun, tahun ketiga harga barang naik, maka yang semula kita capai 10 tahun akan kita capai dalam waktu 20 tahun. Nah ini. Akhirnya orang Surabaya pada waktu saya di salah satu radio SS lah, saya sebutkan aja. Itu mereka ngomong, terus Pak Wali kasih tergalu, kamu ternyata duit butuhnya ada. Tapi selama ini tidak pernah keluar data itu. Akhirnya orang berpikirnya 12 triliun itu gede. Padahal ini sebenarnya dari 3,5 triliun ini masih ada digunakan untuk mandatory spend yang lain-lainnya. Untuk lainnya itu yang untuk kemiskinan dan lain-lain. Ini sisanya itu hanya sebenarnya 1, sekian triliun. Jadi yang terbebaskan yang benar-benar bisa dipakai itu hanya sekitar 1,5 triliun. Berarti 1,5 triliun kita tadi butuhnya itu 20 triliun yang mulai banjir, mulai rutilahu itu totalnya butuhnya sekitar 19,5 triliun. Kalau kita itu bicara terkait dengan anggap saja lah 3 triliun atau 1,5 anggap saja 3,5 triliun. Kalau butuhnya kita 19, triliun, maka kita butuh waktu 6 tahun. Maka kita harus punya skala prioritas kita yang mana. Dan ini yang tidak pernah tersampaikan ke warga Surabaya. Jadi isinya fitnah doa ya. Isinya ngomong ya. Dan karena tidak tahu, setelah saya kasih ini, sekarang saya ngomong Pak. Kalau saya bilang gini, ayo warga Surabaya sih dibagi bangun di sini. Tak bangun salurane, oke, tapi sekolahnya gak gratis ya. Oh yo coba. Oke, ini kita bayar, tapi kesehatannya gak gratis ya. Ya jangan Pak, kamu pilih yang mana? Ojo meneh kalau tak pilih apa pilih KB Pak.
yang menceng. Biasanya kan orang gitu Pak, pilih 1 atau 2, 3 Pak, karena 1 tambah 2. Nah, akhirnya saya harus mengedukasi warga Surabaya. Ini yang berat ini betul. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak. Kita sudah tahu semuanya. Ini kalau kita terkait perubahan sistem kerja biar efektif ya, maka kita punya dulu kalau apa sih anggaran-anggaran dibagi rata. Maka saya tadi bilang ketika kita sudah satu data, maka dia bisa mau menunjuk yang mana, anggarannya mau dibuat apa, dia bisa menjelaskan itu. Kalau tidak, ya diganti kepala dinasnya. Kita punya kerja efektif. Lanjut Mas, kerja efektif yang apa? Aplikasi. Hari ini saya tuh terus terang meniru swasta. Kalau di swasta itu ketika tidak mencapai target itu langsung dikeluarkan kan? Kalau di pemerintah kota PNS itu tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dicopot jabatannya kecuali 2. 1 karena ada permasalahan hukum, 2 karena ketahuan nikah lagi, itu baru bisa diturunkan. Nah, saya dari wali kota, gak mungkin ini. Akhirnya saya diskusi, maka ada namanya kontrak kinerja. Sekarang dicontoh saya Indonesia. Ketika tidak terpenuhi kontrak kinerjanya, maka dia dicopot dari jabatannya. Bukan karena suka tidak suka. Kontrak kinerja, contoh nih, ada kepala dinas sosial. Kemiskinan Surabaya adalah 12% bawahnya. Maka kamu tahun depan mau jadi berapa? Mau jadi 10%. Maka ketika tidak mencapai 10%, di atasnya 10%, maka kepala dinasnya langsung berhenti. Bukan karena saya suka tidak suka, tapi karena janjinya mereka sendiri. Itu sekarang ditiru di Indonesia. Terus yang kedua, saya bekerjanya tidak mau bertemu langsung. Karena yang ketemu langsung, ya KTP harus dari duit. Apa mana perizinan Pak? Empuy. Akhirnya saya semuanya menggunakan aplikasi. Jadi saya niru swasta. Dimanapun kamu bekerja silakan. Kamu bertemu saya dengan tidak bertemu saya, yo silakan. Yang penting output outcome-nya tercapai setiap hari. Kalau tidak tercapai output outcome dalam setahun, kamu saya copot dari jabatan kamu. Wes akhirnya berubah Surabaya. Ini kalau kita bicara pengalaman Surabaya. Saya itu masuk dari wali kota, ada 400 aplikasi membuat betul. Mari ketik iki. Wih, ceketan nih, 400 aplikasi saya jadikan 1 aplikasi. Si pelayanan publik ini. Karena dia apa? Kalau kita melihat pengalaman Inggris, 2000 web menjadi 1 portal. Lu masuk Surabaya petang atau saya sudah disiji, akhirnya bisa jadi 1. Terus ratusan aplikasi internal, Pemkot itu ya, dinas A gawe, dinas B gawe, dinas C gawe. Akhirnya saya buat 1 portal di Surabaya. Ini akan menghemat efisiensi anggaran. Ya ini yang kita lakukan. Sebenarnya efisiensi itu ya seperti ini. Jadi aku pernah nih, saya mengadakan acara itu kegiatan. Loh, Pak Wali ngetono duit piro? Gak mau ngetono duit 10 miliar. Itu bukan efisiensi. Karena itu ada acara-acara untuk apa istilahnya? Seremonial. Karena pada waktu itu ada apeksi. Ada yang datang. Tuh, saya bilang, ketika saya mengadakan acara ini, keluar uang saya sekian puluh M. Ini loh datanya hotel yang masuk. Jadi uang saya keluarnya itu hampir 10 ya, berapa? Mas tadi piro ini? Berapa? Hampir 3 miliar, saya baliknya dapat 85 miliar. Karena apa? Hotel saya laku, terus semua transportasi saya orang kan tidak bisa melihat itu, efisiensi itu tidak bisa apa yang kita keluarkan. Tapi sebenarnya yang kita keluarkan baliknya berapa? Kalau yang dikeluarkan itu ternyata lebih besar dari yang balik, maka itu tidak efisien. Tapi kalau yang kita keluarkan ternyata baliknya lebih besar, maka itulah yang namanya efisiensi. Jadi saya bilang sama daerah-daerah lain, orang sih dihapusi efisiensi, akhirnya ATK-nya cuma tinggal 100 rupiah Pak. Itu mau apa ATK, masa tentu mau pendek iso. Jadi aneh karena saking bingungnya dengan efisiensi. Ya ini yang kita lakukan. Makanya kita selalu koordinasi dengan kementerian apa yang kita lakukan. Maka saya membuatlah yang namanya government. Selain Mas, lanjut Mas. Ini Mas. Di Indonesia itu baru pertama ini. Jadi perencanaan ini dibuat. Setelah itu menganggarkannya dari perencanaan ini, uangnya langsung masuk. Pelaksanaan ini diatur. Mana yang lelang, mana yang dia itu penunjukan langsung.
langsung, setelah itu mana yang dilakukan dengan langsung e-katalog, setelah itu pembayarannya seperti apa dilakukan melalui aplikasi ini, pengendalian evaluasi ini apakah berhasil atau tidak. Ini namanya GRMS. Ini dicontoh nanti. Saya nyontohnya dunia. Jadi kan kalau melihat aplikasi ini, tadi perencanaan sejak awal dia sudah bisa buat perencanaan. Setelah dari perencanaan tadi, mana yang harus dilelang, mana yang harus jalan di bulan Januari, mana yang harus dijalankan di bulan Maret, semuanya lewat ini semua. Siapa sih kalian? Ini yang buat Pak, yang sekarang dicontoh. Jadi saya ingin menunjukkan dia punya semangat kita. Saya bukan orang IT, tapi saya hanya berbicara alur. Ini hak ciptanya itu saya waktu saya jadi stafnya Bu Risma. Saya yang membuat ini, saya namakan hak ciptanya ini atas nama Bu Risma, saya dan salah satu anak ITS yang IT. Bisa saya membuat ini. Jenengan tahu lelang elektronik yang sekarang dipakai saya Indonesia, procurement. Jenengan kalau bertemu Pak Agus Rarjo itu adalah ketua KPK yang menjalankan lelang elektronik, semua daerah harus ikut. Jenengan boleh tanya Pak Agus Rarjo, embrionya dari mana? Embrionya dari kota Surabaya, hak ciptanya juga atas nama saya. Berarti apa? Arek Surabaya sok, kampus ini sok. Kita harus punya semangat, kita harus bisa. Gak perlu lah. Kalau saya tidak cerita begini orang tidak tahu. Tapi masa tau, talebono video, talebono apa jenenge media. Oh dulu embrionya dari Surabaya, hak ciptanya atas nama saya, sehingga orang tahu. Tidak. Orang bekerja tidak perlu orang tahu. Ajaran agama Islam, agama apapun mengajarkan, ketika kita membantu orang lain, tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri itu tahu. Tuh berarti apa sih bekerja kalian memanfaati? Saya mau ngomong-ngomong lah. Kalau ada orang lain mau ngangkat ya silakan, tapi nggak usah lah ngomong-ngomong kita ini. Dan bahkan penyederhanaan perangkat daerah. Ini saya dari 32 itu jadi 28 dan 163 menjadi 153 kelurahan. Dan setelah saya lakukan, maka ada kami itu menggabungkan semuanya. Itu adalah rindu rangkaian intervensi terpadu. Jadi kami berusaha untuk menyambungkan semua OPD. Saya katakan, kalau OPD ini berhasil, OPD ini gagal, maka pemerintah kota gagal. Kalau dulu bersaing ini, kepala dinas bersaing, saya katakan tidak. Kalau kamu bersaing kepala dinas, maka yang gagal pemerintah kota. Ada 10 dinas, 9-nya berhasil, 1 gagal, maka pemerintah kota gagal. Maka pada waktunya hari ini, saya bilang begini, untuk membangun Surabaya, tidak ada yang lebih baik di antara kita. Manusia, tempatnya, kekurangan. Maka hari ini kita menjadi satu keluarga besar untuk saling melengkapi. Akhirnya ya alhamdulillah. Apa buktinya? Tadi saya katakan kemiskinan turun, semuanya turun, 1001 malam berubah. Dan inilah yang akhirnya tadi seperti saya sampaikan teman-teman. Berarti apa? Saya berharap teman-teman fisik ini menjadi bagian dari pemerintahan untuk membangun pemerintahan itu menjadi lebih care kepada masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat yang ada di tempat-tempat pemerintahan. Berikan ilmu anak-anak ini yang luar biasa. Tadi saya sampaikan ke Bu Adek dan Prof. Dwi juga Dr. Chris, tadi saya sampaikan, saya ingin mengambil yang terbaik. Mungkin 10 terbaik dari UNER, lulusan terbaik akan saya ambil. Saya jadikan staf khusus wali kota di kota Surabaya. Nah, masih fisik jadi apa yang coba bicara. Jadi lulusan terbaik dari fisik ini saya ambil, Prof. izin. Saya ambil 1. Nanti dari fakultas lain saya ambil 1. Karena apa? Jenengan diberikan Tuhan sebuah kelebihan. Maka waktunya kelebihan itu jenengan gunakan untuk kepentingan umat yang jauh lebih besar. Untuk merubah pemerintahan. Maka perubahan pemerintahan itu ada di tangan pemuda. Kenapa saya bilang tangan pemuda? Ingat proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terjadi sebelum ada peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok siapa? Para pemuda.
Soekarno waktu itu ragu-ragu, akhirnya digiatno nek Rengas Dengklok. Ketika kita bicara persatuan, kita adalah pemuda satu bahasa Indonesia. Berarti apa? Sumpah pemuda. Kalau tidak ada pemuda, maka tidak akan pernah ada sumpah pemuda. Maka hari ini saya berharap teman-teman yang ada di FISIP ini sebagai pemuda-pemuda, tidak akan pernah negara itu akan menjadi makmur. Tidak akan pernah kota Surabaya itu menjadi berkah kalau tidak ada para pemuda yang tangguh dan pemuda yang muda yang berpikir untuk kemajuan kota itu. Karena itu saya tunggu teman-teman FISIP, Prof, yang terbaik, monggo saya undang untuk berpartner dengan saya menjadi staf khusus dengan kekuatan kebersamaan, dengan kekuatan kekeluargaan, bukan mengatakan saya yang paling baik, bukan mengatakan saya yang paling berjasa, tapi apa yang bisa kita berikan untuk kota tercinta ini, khususnya Surabaya, dan apa yang bisa kita berikan untuk negara Indonesia. Sukses selalu untuk teman-teman FISIP. Saya matur nuwun, Prof, diberikan kesempatan untuk datang ke FISIP, karena saya hari ini juga bangga kembali ke kampus, karena saya juga baru lulus kemarin, Prof. Saya baru lulus kemarin dari PSDM UNER, dari doktor di UNER. Sekarang teman-teman Prof yang ada di pemerintah kota, salah satunya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota, berdiri Mas. Setelah saya lulus dari UNER, setelah saya menggabungkan semua aplikasi, oh ternyata